Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik dan nonton video ini. Pada video ini saya mau share tentang bimbel online yang saya ikuti untuk persiapan SKB. Jadi teman-teman bisa memulai dengan follow Instagram dari Bimbel Giving di @kelas_CPNS. Nah, setelah itu teman-teman bisa memulai aplikasi dari masukkelas.id. Jadi teman-teman bisa download aplikasinya di Masuk Kelas di Play Store, atau kalau yang pakai App Store bisa buka di web atau browsernya masukkelas.id. Nah, kita klik akunnya. Nah, di sini tuh bimbelnya selain SKB ada juga untuk SKD. Di sini SKB-nya SKB Akuntansi CPNS. Ada untuk analis dan peranata keuangan, auditor internal, pengadaan barang dan jasa, ada tentang anggaran, dan lainnya. Di sini juga bisa untuk bimbel tes SKD CPNS. Ada juga untuk persiapan SPMB, PKN STAN online. Ada kelas persiapan SPMB plus TIS online. Dan kelas persiapan SPCP IPDN Jakarta. Nah, itu yang tersedia dalam aplikasi ini. Jadi kalau teman-teman sudah add Instagramnya, @kelas_CPNS, teman-teman bisa chat langsung adminnya untuk gabung ke bimbel online ini. Setelah ditanyakan adminnya, nanti admin akan memberikan nomor WA untuk teman-teman bisa registrasi dan melakukan pembayaran. Nah, setelah melakukan pembayaran, teman-teman bisa langsung buat akun dan konfirmasi akun yang teman-teman buat ke adminnya. Jadi setelah teman-teman buat akun di aplikasi Masuk Kelas, teman-teman bisa langsung hubungi adminnya untuk dikonfirmasi agar bisa mengakses bagian kelas saya. Nah, di sini saya klik kelas saya. Nah, jadi di sini yang saya ambil kan SKB, khusus untuk SKB. Jadi materinya, nah di sini kan materi yang saya ambil khusus SKB. Jadi materinya itu di sini untuk semua persiapan SKB. Jadi lebih dominan ke jurusan akuntansi. Misalnya teman-teman yang ingin mengambil formasi auditor. Nah, jadi semua formasi CPNS yang latar belakang pendidikan yang diterima itu akuntansi, manajemen, atau ekonomi. Nah, itu recommended banget untuk pakai aplikasi ini untuk belajar. Nah, di sini ada materi manajemen PNS, ekonomi, anggaran, pengelolaan barang milik negara, akuntansi, pemerintah, matematika terapan, perpajakan, audit, analis laporan keuangan, pengelolaan keuangan negara, dan akuntansi komersial. Nah, di sini kalau akuntansi komersial itu untuk pelajaran-pelajaran akuntansi yang dasar ya, teman-teman. Nah, di sini karena saya ambil SKB anggaran, nah di sini tuh ada materinya. Nah, kalau anggaran tersendiri itu ada 8 submateri. Ada perencanaan anggaran negara, siklus APBN, DIPA, revisi anggaran, ringkasan materi, monitoring evaluasi, pelaksanaan dan penatausan pendapatan SKPD, pelaksanaan dan penatausan belanja SKPD, konsep dasar penganggaran berbasis kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah atau KPJM, APBD dan penyusunannya. Nah, di sini kan anggaran itu luas ya, teman-teman. Ada jabatan fungsional analis anggaran. Nah, di sini tuh rekomendasi banget untuk belajar materi-materi yang ada di sini. Nah, kalau anggaran kan terbagi-bagi, terutama untuk formasi CPNS saya, yaitu penyusun rencana kegiatan dan anggaran. Nah, kalau untuk formasi saya, kebetulan banyak materi yang keluar itu tentang DIPA dan konsep dasar penganggaran berbasis kinerja. Jadi di sini DIPA ada e-booknya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada jenis DIPA. Nah, dan materinya itu sudah berdasarkan regulasi-regulasi yang ada. Regulasi yang berlaku di Indonesia ya. Ada revisi anggaran, ada review baseline, inisiatif baru. Materinya banyak. Dan kalau untuk KPJM,
ini e-booknya. Ini yang kemarin saat saya ujian itu banyak materi dari sini yang disinggung, tapi karena saya kurang mendalami materi di sini, hanya membacanya sekilas, jadi saya agak bingung dalam menjawab soal. Di sini ada tentang proyeksi ketersediaan sumber daya anggaran, ada bahas juga tentang implementasi kerangka pengeluaran jangka menengah, penyempurnaan kerangka pengeluaran jangka menengah, ada standar biaya. Nah, standar biaya ini kemarin juga sempat keluar di ujian saya. Instrumen penganggaran berbasis kinerja. Nah, kalau soal kayak gini, indikator kinerja, standar biaya, evaluasi kinerja, itu juga keluar dalam soal-soal ujian saya pas SKB. Ada output outcome juga ini keluar, tapi saya nggak tahu pasti yang mana yang keluar. Karena saya udah lupa ya teman-teman. Nah, setelah e-book ada e-booknya di sini. Di sini juga ada kuis. Nah, teman-teman juga bisa langsung kerjain kuisnya. Kalau kuisnya itu terdiri dari 10 butir nomor dan durasinya 10 menit. Teman-teman bisa klik mulai dan di sini ada waktunya berjalan seperti kita lagi ujian SKB. Teman-teman bisa pilih jawabannya dan kalau memang betul, teman-teman langsung klik next. Teman-teman bisa klik next dan kalau sudah selesai, teman-teman bisa klik selesai. Nah, di sini langsung ada nilai teman-teman lulus atau tidak lulus dan teman-teman bisa lihat analisis teman-teman salahnya di nomor berapa. Setelah itu, teman-teman juga bisa lihat ranking perbandingan nilai teman-teman dengan nilai yang lain. Di sini ya. Nah, jadi di sini sangat bagus untuk teman-teman belajar. Setelah melakukan kuis, teman-teman bisa belajar dari pembahasan kuis. Nah, di sini ada pembahasannya dan ada jawabannya. Ada juga jawaban disertai dengan penjelasan kenapa jawabannya C. Jadi di sini udah lengkap banget teman-teman. Nah, jadi selain anggaran, di sini juga ada untuk audit. Nah, materinya tuh tentang pengantar audit, standar dan kode etik audit internal, review dan pemeriksaan laporan keuangan, audit kinerja. Kalau tentang BUMN, yaitu materinya pengelolaan dan perencanaan BUMN, pemanfaatan pemeliharaan dan penilaian BUMN, pemindah tanganan BUMN dan penghapusan BUMN, penatausahaan dan pengendalian BUMN. Kalau perpajakan, yang berhubungan dengan perpajakan, ada pajak dan retribusi daerah, teori pajak, pajak penghasilan, PPh 21, pajak bumi dan bangunan, BPHTB, PPh pasal 23, PPN, dan PPh pasal 22. Nah, jadi di sini banyak ya teman-teman. Di sini juga ada manajemen PNS karena pada saat ujian itu materi tentang PNS juga sekitar 10 nomor. Sini ada kuisnya. Teman-teman bisa lihat di sini ada pembahasan kuis yang sudah saya jawab. Nah, di sini berhubungan dengan PNS. Ada juga penjelasan dari jawaban-jawabannya. Jadi banyak yang teman-teman bisa pelajari. Ada juga tentang analis laporan keuangan. Nah, di sini ada analisis laporan keuangan komersil dan analisis laporan keuangan pemerintah daerah. Jadi di sini sudah lengkap ya teman-teman. Selain materi yang berhubungan dengan latar belakang jurusan akuntansi, manajemen, ekonomi yang mengambil formasi CPNS yang berhubungan dengan akuntansi, di sini recommended banget untuk teman-teman pelajari. Nah, di sini juga ada tryout-nya. Di sini ada tryout-nya. Nah, tryout-nya itu ada 100 soal. Nah, jadi tryout-nya tuh macam-macam. Kalau untuk anggaran sendiri terbagi-bagi. Ada anggaran untuk kementerian dan lembaga dan anggaran daerah. Ada juga tryout SKB pajak daerah. Jadi semua materi yang tadi di materi tadi ada tryout SKB-nya. Ada tryout SKB verifikator dan penata keuangan daerah, tryout SKB auditor dan APIP daerah,
Nah, jadi di sini juga ada tryout teman-teman. Nah, masing-masing tryoutnya itu ada tiga jenis tryout dari masing-masing sub tryout, dan masing-masing sama kayak sistem, yaitu 100 soal dan waktunya 90 menit. Nah, di sini ada tryout SKB Rencana Program dan Kegiatan Pemda, tryout SKB Rencana Program dan Kegiatan Kementerian atau Lembaga, tryout SKB Pengadaan Barang dan Jasa, tryout SKB Pengelolaan Barang Milik Negara, tryout Auditor dan APIP, tryout SKB Administrasi Verifikator dan Penata Keuangan Kementerian dan Lembaga, tryout Analisis Keuangan dan Laporan Keuangan Daerah, tryout SKB Anggaran Kementerian atau Lembaga, tryout SKB Pajak Daerah, tryout SKB Anggaran, tryout SKB Pengelolaan Barang, tryout SKB Pengadaan Barang, dan tryout Analisis Keuangan dan Laporan Keuangan. Dan juga ada tryout SKB Pengelolaan Barang Milik Negara. Nah, kita coba buka satu ya, teman-teman. Nah, di sini saya coba buka untuk tryout anggaran kementerian dan lembaga ya. Nah, di sini ada tiga part tryout. Nah, jadi di sini teman-teman bisa isi sambil belajar, masing-masing punya 100 soal. Nah, di sini kan saya sudah jawab. Di sini ada juga ebook bahas kuis. Nah, di sini ada penjelasannya, jawabannya, yang sangat membantu teman-teman untuk ujian nanti. Nah, seperti yang teman-teman lihat, sudah nomor 47. Nah, selanjutnya kita bisa klik untuk nomor berikutnya, pembahasan berikutnya, nomor 51 sampai dengan nomor 100. Nah, dan di sini juga kuis-kuisnya itu sudah ditambahkan dengan pertanyaan-pertanyaan tentang ASN. Jadi seimbang. Kalau untuk tryout auditor daerah ada 4 part. Kalau untuk auditor kementerian dan lembaga ada 5 part. Jadi ini tuh sangat recommended untuk teman-teman yang latar belakang jurusannya akuntansi, ekonomi atau manajemen dan mengambil formasi CPNS yang masih berhubungan dengan akuntansi atau yang berhubungan dengan keuangan. Jadi untuk teman-teman yang mau beli kelasnya, silahkan langsung dicek IG-nya di @kelas_CPNS, dan di situ teman-teman akan langsung digabungkan di grup WA untuk saling sharing. Dan juga kalau ada pertanyaan atau jawaban dari ebook atau kuis yang tidak teman-teman mengerti, teman-teman bisa langsung WA ke adminnya, karena adminnya sangat fast respon. Nah, itu saja review dari saya, semoga bermanfaat dan semoga teman-teman yang masih berjuang untuk ujian SKB diperlancar. Dan saya rekomendasikan aplikasi ini untuk teman-teman yang mungkin masih ujiannya masih 2 minggu ke depan atau pada awal bulan Oktober nanti. Semangat untuk semuanya, selamat belajar.